Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Fahru Roji. Beliau merupakan narasumber eh, fasilitator EKPP nasional dan beliau juga salah satu staf ahli KPK eh, yang saat ini masih aktif. Dan beliau pada saat ini di tengah-tengah kesibukan beliau, saya berusaha meminta waktu beliau untuk eh, mendampingi kita dalam pelaksanaan kegiatan SOA ini. Semoga saja dengan adanya pencerahan ataupun penjelasan terkait dengan peraturan-peraturan yang di bawah pelaksanaan untuk SOA ini, semoga bisa tercerahkan lah teman-teman di Malinau, apakah pelaksanaan kegiatan SOA ini dilakukan melalui aturan Perpres ataukah aturan lainnya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya nanti semoga saja bisa kita berdiskusi langsung kepada beliau sehingga kegiatan SOA di Malinau bisa kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu mungkin Bapak Eko dari bagian ekonomi sebagai selaku pengampu kegiatan ini bisa memberikan gambaran terkait pelaksanaan SOA ini. Silakan Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan yang kami hormati Pak Rusi sebagai narasumber dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Berkaitan dengan kegiatan SOA, Pak, perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan SOA di Kabupaten Malinau itu sudah terlaksana sejak tahun 2023 sampai dengan tahun kemarin 2024. Memang secara metode pelaksanaan di 2 tahun itu kami sudah melaksanakan yang di tahun 2023 menggunakan metode tender. Kemudian di tahun kemarin 2024 kita melaksanakan dengan metode e-katalog. Nah, ini kami dapat informasi dan wacana dari rekan-rekan di Barang dan Jasa BPPJ berkaitan ada wacana metode lain yang bisa kita gunakan yaitu dengan swakelola. Ini kami perlu mendapatkan gambaran karena terkait dengan kegiatan SOA ini itu menjadi salah satu kegiatan strategis daerah. Karena ini menjadi strategis daerah, maka ada upaya percepatan yang kami coba lakukan, Pak. Artinya kalau di tahun kemarin itu kita sudah bisa start pelaksanaan SOA itu di sekitar periode Februari akhir atau di awal Maret. Nah, ini harapan instruksi dari pimpinan itu bahwa pelaksanaan SOA ini bisa kita laksanakan seawal mungkin kalau bisa di periode Januari ini. Nah, yang perlu kami dapatkan nanti terkait dengan gambaran metode swaklola ini berkaitan dengan durasi waktu, proses pengadaannya, termasuk tata cara kelola dan sebagainya, karena ini hal yang baru bagi kami. Jadi nanti mohon gambaran, uh, masukan, informasi terkait dengan metode itu, Pak. Karena sekali lagi di kegiatan SOA ini perlu menjadi informasi kita bahwa kita punya beberapa moda transportasi yang kita gunakan. Yang paling besar menggunakan metode udara, ini untuk mengcover 7 rute bandara yang ada di wilayah Kabupaten Malino sebagai daerah perbatasan dan pedalaman. Kemudian yang kedua, itu SOA untuk sungai, ini mengcover 4 rute untuk daerah perbatasan pedalaman, termasuk juga nanti rencana ini ada SOA speedboat yang sudah kita laksanakan di akhir periode tahun kemarin, termasuk wacana untuk SOA darat. Jadi kami mohon nanti gambaran dan advice yang bisa diberikan kepada kami. Kalau memang itu memungkinkan bisa kami laksanakan, karena sekali lagi yang menjadi acuan kami yang pertama adalah percepatan kami lakukan, tapi dengan tetap mengacu pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga kita tidak melanggar aturan.
karena kita berharap kegiatan SOA ini bisa terlaksana secepat mungkin, karena ini menjadi program strategis daerah. Mungkin sementara seperti itu informasi yang kami sampaikan, Pak. Jadi kami harapkan kami bisa berdiskusi nanti. Di sini juga ada beberapa OPD yang terlibat di dalam tim SOA. Nah, di SOA ini kami punya tim, Pak. Itu yang pertama kami dari bagian perekonomian sebagai leading sektor, kemudian disupport dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, kemudian dari BPBJ, Inspektorat, ke bagian hukum, kami satu tim, dan ini menjadi masukan buat kami untuk kami bisa menetapkan segera apakah kita menggunakan metode e-katalog atau menggunakan swaklola. Mungkin demikian Pak, untuk sementara kami harapkan kami bisa banyak nanti bertanya dengan narasumber. Sementara demikian, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, mungkin demikian Pak Pak Eko ya. Jadi kami silakan Pak Haji untuk menyampaikan eh, beberapa hal yang mungkin yang di sini menurut kami juga hal-hal yang baru mungkin Pak. Kalau di tempat lain mungkin sudah menjadi hal yang biasa, kami mungkin masih kebingungan nih Pak. Nah, jadi supaya ini bisa sesuai dengan rule yang ada, mungkin kami butuh penjelasannya lebih detail Pak. Kalau perlu tadi pesan Pak Kabak ada semacam sudah ada template-template yang bisa kami gunakan untuk menunjang pelaksanaan ini supaya kegiatan ini bisa kami laksanakan di bulan Januari. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya izin mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya di sana ya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, siap. Eh, kita diskusi-diskusi saja ya. Ini eh, tidak mencari seperti apa kondisi yang sangat ideal, tapi saya mencoba mengantarkan beberapa hal yang akan menjadi bahan analisa kita lebih lanjut gitu. Saya to the point aja nih. Pertama, kalau saya melihat beberapa daerah ya, yang sepertinya mungkin ada sedikit kemiripan dengan yang dilaksanakan di Malinau. Mereka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan skema subsidi, yang dilakukan dengan cara pengadaan barang jasa. Sekilas oke-oke saja, karena memang kalau kita lihat pengadaan barang jasa itu kan definisinya bagaimana ketika KLPD, kementerian, lembaga, perangkat daerah itu mendapatkan barang atau jasa yang pembiayaannya dari APBN atau APBD. Kalau kita baca dari ruang lingkup, sebenarnya nyambung kalau cara pengadaan barang jasanya dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Misal umpama kita mau ngasih subsidi apa ini gitu ya. Misal nih ya, yang sering dilaksanakan oleh SKPD, kalau sudah menjelang di beberapa daerah ya, subsidi terkait dengan sembako murah menjelang eh, Lebaran, Idul Fitri, menjelang Natal, beberapa daerah itu memberlakukan skema subsidi gitu ya, subsidi barang sembako gitu. Sekilas kayak pengadaan barang jasa, karena dua ruang lingkupnya terpenuhi, mendapatkan barang jasa yang dananya dari APBN atau APBD, yang melaksanakannya ke LPD. Dua ruang lingkup terpenuhi. Makanya ya sekilas cukup wajar ketika ada yang memberlakukan cara pengadaan subsidi dengan cara pengadaan barang jasa pemerintah, tender lah, e-purchasing lah, pengadaan langsung lah gitu kan. Karena dua ruang lingkupnya terpenuhi. Cuman kadang ditemukan ada yang agak unik nih. Contoh ya, di satu Pemda saya temukan subsidi untuk misal contoh sembako gitu. Mereka lakukan dengan skema, ada juga yang lakukan dengan mekanisme tender. Kita bayangkan ya, logis atau tidak. Pada saat melaksanakan tender misalnya, subsidi sembako, itu kan menyusun HPS. HPS, harga pasar menjelang memilih penyedia. Kebayang, berarti dia mau nginput harga berapa? Harga barang, misal harga beras,
yang sudah dikurangi subsidi, yang misal saja harga beras umpama sekilo 10.000 misalnya ya, ada subsidi 5.000 dari Pemda. Dia mau isi apa HPS-nya? Dia mau tulis HPS-nya 5.000 kah? Yang jadi masalah, ada nggak harga pasar beras 5.000? Berarti kan kondisi yang ada nggak nyambung jadinya, gitu kan ya. Apalagi coba beberapa daerah yang saya lihat, yang juga ada ya, subsidi dengan e-purchasing. Kemudian dilakukanlah proses mengumpulkan referensi harga pasar. Apa ada harga pasar yang sesuai dengan harga yang sudah disubsidi? Kemudian penyedia yang jualan di dalam katalog, dia jualan dengan harga seperti apa? Jangan-jangan dia jualan di dalam katalog rekayasa. Kita suruh dia jualan, kita suruh dia harganya segini, gitu ya. Ujung-ujungnya yang ada kita lakukan secara rekayasa. Ada pengaturan-pengaturan. Nah, ini yang akhirnya kadang kita cermati, ada yang agak unik nih. Kalau seandainya ketika kita memberlakukan subsidi, tapi dengan skema pengadaan barang jasa, walaupun sekilas kayak oke, gitu kan ya. Tapi akhirnya kita menemukan ada satu hal yang tidak matching nih dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Nah, saya terpikir ya, eh, sepertinya, tapi ini bukan sebuah kesimpulan ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Sepertinya subsidi tidak pas kalau kita kemas dengan pengadaan barang jasa. Walaupun sampai dengan sekarang ada yang memberlakukan itu ya. Kalau saya lihat Kementerian Perhubungan tuh paling sering melakukan subsidi dengan skema pengadaan barang jasa. Terkadang kalau kita lihat di sirupnya beberapa satkernya Kementerian Perhubungan, ada aja subsidi pelabuhan, subsidi transportasi apa gitu ya. Itu yang saya khawatir ada kedalaman yang nggak pas gitu. Nah, kalau kita di pemerintah daerah lah ya, kalau kita di pemerintah daerah, subsidi itu kan salah satu bagian dari belanja operasi ya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, bansos, dan subsidi. Berarti kan kita perlu melihat cantolan nih, kalau secara regulasi keuangan daerah, kira-kira apa skema yang paling pas dilakukan untuk subsidi? Saya tidak menyatakan subsidi itu swaklola ya. Jadi bukan skema swaklola kalau menurut saya. Subsidi is subsidi. Gitu. Jadi mekanismenya pun mekanisme subsidi. Jadi bukan mekanisme pengadaan barang jasa. Tidak kita katakan kita menggunakan penyedia, tidak kita katakan juga kita lakukan dengan menggunakan skema swaklola. Tapi yang kita berlakukan adalah dengan skema subsidi. Kita lihat sama-sama Permendagri 77 2020 ya. Saya izin share screen deh. Ntar saya bukakan Permendagri 77. Ini saya rasa pasti teman-teman di keuangan, teman-teman inspektorat udah lebih lebih memahami nih ya pelaksanaan teknisnya. Saya mohon kita diskusi juga nanti ya. Kalau kita lihat ya di Permendagri 77 tentang pedoman teknis pengolahan keuangan daerah. Di sini kita tahu ada belanja-belanja ya. Saya scroll dengan cepat deh. Nah, kalau kita lihat ada operasi, belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos. Nah, kita lihat di sini ada belanja subsidi ini. Jadi ada pengetatan subsidi yang diatur di dalam pedoman teknis pengolahan keuangan. Pasti bantuan
Belanja subsidi di sini dijelaskan digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Nah, banyak nih, bisa BUMN, bisa BUMD, termasuk untuk persiapan Natal, persiapan Idul Fitri misal. Berarti kan niatnya seperti itu ya. Berarti masuk nih ke definisi belanja subsidi. Kita lihat bagaimana mekanisme lebih lanjut. BUMN, BUMD, BUMS, dia merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan layanan publik dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum. Nah, kalau kayak transportasi kan sepertinya matching ya dengan definisi ini gitu kan ya. Terus ini mungkin yang agak beban ya, ada beban proses nih. BUMN, BUMD, BUMS tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Nah, ini teman-teman APIP nih ya, bahasanya APIP nih. Dengan tujuan tertentu oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, terkadang ada juga nih keterbatasan. Kita lakukan KAP misalnya, bisa juga dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Ini macam-macam nih ya pemaknaannya ini. Memang idealnya nanti aturan subsidi kan diatur lagi dengan peraturan kepala daerah ya. Ada beberapa daerah yang saya lihat aturan subsidi mereka udah fokus saja ke AP. Ada juga yang mencoba menggambarkan kisi-kisi lagi lembaga lain ya. Sempat ada yang kepikiran inspektorat bisa nggak? Nah ini saya belum tahu nih ya. Mungkin teman-teman inspektorat lebih tahu nih. Kira-kira bisakah inspektorat yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya, yang ditetapkan oleh kepala daerah? Karena kalau kita lihat ya independen juga kan inspektorat itu. Kemudian nah, baru nanti pemeriksaan dan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan untuk memberikan kesimpulan layaknya dianggarkan pemberian subsidi tersebut. Ini sebenarnya cerita kemarin ya, cerita kemarin ini, idealnya ya. Kemudian nanti hasil pemeriksaan ini nanti menjadi dasar untuk diberikan subsidi tahun anggaran berikutnya, ya kan? Kemudian penerima subsidi ini bertanggung jawab secara formal material atas penggunaan subsidi yang diterima, wajib menyampaikan laporan. Kemudian Pemda menganggarkan anggaran subsidi pada SKPD yang terkait. Jadi subsidi harus pada SKPD yang terkait. Terus pemberian subsidi kalau untuk yang PDAM ya, PDAM ini ada peraturan menterinya sendiri ya, terkait dengan bagaimana mekanismenya. Kemudian kalau subsidinya berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha kecil ini oke, tidak boleh sampai tidak dilakukan dengan tadi pemeriksaan tujuan tertentu juga oke. Tapi kalau umpama untuk kepentingan-kepentingan yang tadi ya subsidi seperti umpama sembako, transportasi, maka tetap harus dilakukan dengan menggunakan kantor akuntan publik ya atau mungkin lembaga independen lain dengan skema pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, yang agak jadi tantangan kadang ini nih, nggak semua kepala daerah menyiapkan ini ya. Tidak semua kepala daerah menyiapkan ini ya. Ini kadang yang agak jadi tantangan. Di beberapa daerah yang saya diajak diskusi tentang ini, beberapa teman-teman BPKAD keuangan itu bahkan ada yang baru ngeh ya. Ternyata ada aturan ini gitu kan ya. Oh, ternyata ada mekanisme ini gitu. Sehingga akhirnya kadang lupa tuh belum bikin apa peraturan tentang bagaimana mekanisme subsidi di antaranya ya. Ada juga yang kadang bikin peraturannya digabungkan jadi satu ya. Kan contohnya mana ya? Yang pernah diskusi itu misal teman-teman Ambon, kota Ambon pernah bikin
mungkin sebentar. Ini kalau di kota Ambon ini pernah nih mereka membuat seperti ini. Mereka gabungkan jadi satu, hibah, bansos, bantuan keuangan, sama belanja subsidi. Nah, ini mereka buatkan tunjuk petunjuk bagaimana pelaksanaan subsidi. Kira-kira gambarannya seperti itu, Ibu dan Bapak. Sekilas lah ya. Teknis-teknisnya sih memang kita butuh arahan lebih lanjut bagaimana kepala daerah mengatur tentang subsidi. Kalau saya sendiri berpendapat subsidi ketika dikemas dengan tata cara pengadaan barang jasa pemerintah, tender, e-purchasing, ada bagian yang nggak nyambungnya menurut saya. Menurut saya. Di antaranya tadi kita melaksanakan dengan kondisi tidak matchingnya skema harga pasar ya yang diberlakukan tadi. Sehingga menurut saya ini boleh dibantah ya, namanya juga berpendapat. Menurut saya lebih pasnya ya mekanismenya tadi dengan keuangan daerah kita gitu kan. Tinggal langsung tentukan saja siapa nih. Misal umpama untuk sembako langsung tidak diatur ya, tidak diatur skema kompetisi atau tidak. Jadi balik lagi nanti ke kepala daerah mengaturnya seperti apa. Siapa tahu kepala daerah juga tidak mengatur kompetisi, ya sudah tinggal kita pilih salah satu saja kan. Tapi kalau saja umpama ternyata kepala daerah mengatur pemilihan badan usaha untuk melaksanakan subsidi dilakukan dengan beauty contest. Oke, gitu. Nah, yang agak tantangan menurut saya kalau tadi saya menyimak yang Pak Kabak sampaikan, ada tantangannya nih kalau umpama ada waktu segera ya. Kalau butuh segera, kalau butuh segera kan ya agak sulit ya. Sulitnya diantaranya tadi kita perlu memastikan bagaimana peraturan kepala daerah. Syukur-syukur udah ada ya. Saya yang belum tahu nih. Di Malinau sudah ada belum peraturan kepala daerahnya. Yang kedua, kita perlu melakukan mencari kantor akuntan publik atau lembaga independen yang akan ditetapkan oleh kepala daerah. Itu mungkin yang akan proses tambahan di awal. Kalau skema secara aturan keuangan daerah ini akan dilaksanakan. Kalau saja, ya Pak, kelamaan, udahlah nanti 2025 kita lakukan dengan mekanisme pengadaan barang biasa saja. Ya, coba kita pikirkan kira-kira teknisnya seperti apa gitu. Menurut saya, eh, kalau dilakukan dengan skema swakelola, gimana ya? Saya belum nyambung kalau swakelola. Karena bayangan saya yang selama ini dilakukan, beberapa yang tetap nekat mau lakukan dengan aturan pengadaan, mereka lakukan dengan menggunakan penyedia, ya seperti tadi lah, tender atau prosesnya penunjukan langsung atau prosesnya dilakukan dengan skema mungkin itu yang akan bisa jadi akan kita lakukan nanti gitu. Sementara itu dulu buat ngompor-ngomporin aja. Nanti berkembang lebih lanjut dengan diskusi-diskusi ya. Atau mungkin kalau bapak-bapak, ibu punya ide, Pak tetap aja kita lakukan dengan tender misalnya. Tapi nanti kita buat ketentuannya seperti ini, boleh coba kita bahas sama-sama ya. Sementara itu, Pak Arbain dari saya. Terima kasih Pak Haji. Ini sangat menarik sekali nih Pak. Ini antara apa namanya kegiatan yang ingin buru-buru dengan aturan yang baru kita apa namanya baru kita pelajari. Nah jadi eh, tadi juga sempat di apa namanya disinggung terkait masalah sembako juga ada. Artinya ini semua terkait masalah subsidi Pak ya, tidak terkecuali Pak ya. Semua kegiatan subsidi berarti merujuknya kepada aturan tersebut. Ya mungkin kami persilakan kepada Bapak Ibu dari eh, SKPD ataupun dari eh, bagian ekonomi untuk menyampaikan mungkin pertanyaan. Kita buat diskusi ini lebih
interaktif Pak. Eh, ini mumpung lagi yang hadir ini adalah pakarnya sudah nih. Ya Pak, silakan Pak, eh, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Abain. Jadi mohon izin, eh, sebelumnya kami mohon maaf, kebetulan Kabak Ekonomi beliau tidak bisa hadir, bukan ada kegiatan yang harus dihadiri, jadi kami mewakili beliau. Berkaitan dengan metode, mungkin kami mohon advice-nya, Pak Haji. Eh, di periode bulan Januari. Nah, artinya dari yang Bapak pahami dan pengalaman ketahui, mungkin kami mohon advice-nya, Pak. Kira-kira dalam pertimbangan waktu, durasi, kemudian sesuai dengan aturan untuk SOA, khususnya SOA pemberian subsidi ongkos angkut ini, kira-kira metode mana yang paling dari sisi waktu paling cepat, kemudian dari sisi aturan juga kita tidak melanggar aturan yang ada. Karena memang selama ini Pak, pengalaman kami di 2023 kami menggunakan metode tender memang waktunya yang sangat panjang dalam proses pengadaannya, sehingga tahun kemarin kami beralih menggunakan. Nah ini ada wacana yang istilahnya tadi Bapak sampaikan dengan metode ya subsidi, itu kira-kira seperti apa Pak? Kemudian apa yang harus kami lakukan, kemudian jadi sekali lagi mohon mohon advice-nya Pak, eh, supaya harapan kami kegiatan sesuai ini bisa segera kami laksanakan, namun dari sisi aturan kita tidak melanggar aturan yang ada. Mungkin demikian, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, Pak, saya boleh diceritain dulu nggak? Kayak gimana sih ininya apa pengadaannya tuh kayak gimana gitu kan? Kita mau ngadain apa, terus seperti apa eh, peran dari pelaku usaha, harganya seperti apa, Mohon kita izin saya subsidi ada seperti masalah apa dengan gitu. Boleh speaker saya, mungkin diceritain dulu lanjut nggak Pak? langsung aja Pak dijawab ketika ada ini Pak Haji. Ya, Biar ada mohon izin gambaran Pak. dulu ya Pak. Saya mohon maaf nih, saya kurang tahu teknisnya seperti apa gitu. Coba kita lihat, jangan-jangan pas Bapak cerita, oh itu memang pengadaan barang jasa ternyata. Jangan-jangan gitu ya, biar ada gambaran dulu. Boleh cerita Ya, dulu Pak. terima kasih Pak. Punten. Mungkin sebagai gambaran untuk pelaksanaan kegiatan SOA, ini saya mengambil salah satu contoh itu di SOA udara, Pak. Nah, di SOA udara ini kami Malino ini pengadaannya dengan metode jam terbang, Pak. Jadi yang terkait dengan jam terbang ini memang ada semacam kayak HPS, yaitu TOC. Di TOC ini kebetulan untuk jenis pesawat yang kami request atau kami gunakan itu di dua jenis pesawat, Pilatus dan Caravan. Karena disesuaikan dengan karakteristik bandara yang ada di pedalaman dan perbatasan, itu hanya bisa mengcover itu Pilatus dan Caravan. Beri semacam APS, kami menentukan TOC-nya Pak, per jam. Nah, jadi kami pengadaan dengan penyedia, dalam hal ini adalah perusahaan swasta, itu dengan jam terbang. Jadi jenis Pilatus maupun Caravan, berapa HPS TOC per jamnya. Kami hitung dengan kebutuhan frekuensi di 7 bandara yang ada selama per minggu, kami akumulasikan per tahun, dapatlah hitungannya jam, Pak. Nah, dari jam inilah yang kami dalam tanda kutip tahun kemarin itu kami menggunakan, jadi kami negokan di sana. Nah, dari itulah kemudian pelaksanaan kegiatan ya sesuai dengan rencana yang kami sudah susun, Pak. Jadi kami menggunakan jam terbang bukan menggunakan trip. Jadi jam terbang itu kita hitung masing-masing bandara itu berapa frekuensi yang ditetapkan, kami hitung akumulasinya dan itu kami negokan. Jadi yang kami beli itu jam terbangnya, Pak. Jadi kira-kira gambaran seperti itu, Pak. Kalau untuk yang sungai itu kita menggunakan trip, Pak.
Karena kalau sungai ini kan tidak bisa dibatasi waktunya, karena kondisi alam yang menentukan. Kadang satu perjalanan di salah satu contoh di Bahulu itu Pak, itu bisa perjalanan itu bisa, kalau lama itu bisa sampai 1 minggu karena kondisi airnya. Tapi kalau bisa cepat bisa 2 hari bisa selesai. Artinya kami menggunakan trip untuk yang sewa sungai. Nah, kemudian untuk yang speedboat yang kami laksanakan kemarin, Pak, ini karena sudah ada harga standar yang sudah ditentukan oleh gubernur, itu kami hanya memberikan subsidi dari angka yang ada sekitar kurang lebih di angka 35% subsidi yang kami berikan. Jadi di moda transportasi ini memang berbeda-beda, Pak. Kita sesuaikan dengan karakteristik dari moda transportasi itu sendiri. Kalau udara kami menggunakan metode jam terbang, kami belinya di jam terbang tadi ini, Pak. Tapi kalau untuk yang sungai, kami berdasarkan trip atau rute. Gambaran seperti itu, Pak. Sementara, terima kasih. Saya izin kepo dulu ya, izin tanya-tanya dulu. Misal tadi yang jam terbang untuk penerbangan, eh, harganya berapa sih sebenarnya kalau kita tidak subsidi? Terus kita subsidinya berapa gitu? Sehingga membuat harganya jadi berapa? Boleh diceritain dulu nggak Pak? Ini minta maaf nih ya Bapak Ibu yang lain pasti udah paham betul ini karena sayanya belum paham makanya saya tanya-tanya yang detail-detail dulu ini. Ya, Seperti apa Pak? Sebelumnya siap. berapa? Mm-mm. Untuk ini saya ambil referensi contoh adalah di udara, Pak ya. Jadi udara ini hitungan kami contoh di karavan. Di karavan TOC kami itu sekitar 20-an juta, Pak, ke atas. Saya lupa angka detailnya, itu 20-an juta per jam ya. Jadi contoh ada Long Ampung, Malin Long Ampung itu dalam perjalanan kurang lebih angka 60 menit lebih. Jadi kita hitung angkanya, Pak. Kemudian kita kalikan dengan harga TOC-nya. Jatuhlah contoh di angka 25 juta, Pak. Nah, 25 juta inilah yang kita bayar per jamnya, Pak. Nah, terkait dengan subsidi, itu ada juga bagian yang dibayarkan oleh masyarakat berupa tiket. Nah, tiketnya ini kami mengacu pada APBN, Pak. Karena kebetulan di beberapa rute penerbangan subsidi, itu juga tercover subsidi yang bersumber dari APBN. Jadi ada bagian kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, angkanya ini kami mengacu pada angka di APBN. Sedangkan harga TOC-nya ini kami hitung dan katakan karavan itu misalkan 20 juta sekian-sekian. Itu per jamnya, Pak. Jadi tergantung dari jarak tempuhnya. Di tempat kami yang paling dekat itu sekitar 30-an menit. Itu Longpala itu tidak sampai 30 menit, Pak. Yang paling jauh itu salah satunya di Long Ampung itu lebih dari 60 menit. Tapi yang kami gunakan adalah hitungan jam, Pak. Jadi kami hitung perencanaan untuk satu rute ini berapa banyak 1 minggu, rute yang kedua berapa banyak, kami akumulasikan, dapatlah jatuhnya 1 tahun. Dari sini kami hitung berapa kebutuhan jamnya. Jadi berdasarkan tadi, Pak, kalau hitungan kami sementara di tahun 2024 kemarin, itu untuk Pilatus dan Karavan kami 1.000 jam lebih, Pak. Jadi ada sekitar 800 jam itu untuk karavan, kemudian sekitar 700 jam itu untuk Pilatus. Nah, Pilatus ini memang untuk beberapa daerah yang memang dia butuh landasan pacunya lebih pendek. Karena tidak semua bandara kami itu bisa didarati dengan karavan. Itu hanya di Long Ampung dan di Mahak Baru. Artinya secara akumulasi untuk dua jenis pesawat ini kami kurang lebih di angka hampir 1.600 jam dalam 1 tahun itu, Pak. Nah, itulah yang kami beli dari pihak penyedia. Dan itu kami distribusikan berdasarkan dari jarak frekuensi yang ada di masing-masing bandara, Pak. Tapi sekali lagi terkait dengan kontribusi masyarakat yang dibayarkan, acuan kami pada harga yang ditetapkan oleh APBN. Demikian, Pak. Dari tadi misal 1.600 jam gitu ya Pak. Kita mensubsidi berapa persen Pak dari nilai tersebut gitu. Kalau hitungannya, Pak, Misal tadi contoh, 1 jamnya kan 20 juta misalnya. 20 ya, juta. Kita yang bayar 20 juta itu kah atau umpama kita subsidikan sekian gitu. ya. Untuk yang tahun kemarin, Pak, itu memang di awal kami bayar penuh, Pak. Jadi contoh tadi misalkan rute Long Ampung, itu satu kali perjalanan itu angkanya 25 juta misalkan, Pak. Itu kami bayarkan seluruhnya, Pak.
Nah, kemudian ada kontribusi yang dibayarkan oleh penumpang, dan itu yang metode kami gunakan di tahun 2024, Pak. Angka atau penerimaan tiket dari masyarakat itu dikembalikan dari pihak swasta kepada kas daerah. Tapi ketika di awal kita sudah bayar per jamnya secara full. Nah, pengembalian tiket ini itu yang dikembalikan dari pihak penyedia kepada pemerintah daerah. Demikian, Pak. Iya, iya. Unik ya. Eh, Sekilas jadi memang kayak tidak pengadaan barang jasa pemerintah jadinya ini. Sekilas jadinya ya. Sekilas memang ini sementara nih ya. Yang lain mohon saran masukan juga gitu. Kalau gitu skemanya, ya ini saya membayangkan. Kalau saja umpama ini kita kemas dengan pengadaan barang jasa pemerintah, berarti kan betul-betul kita mencari jasa, mencari jasa yang dapat menyediakan layanan penerbangan gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu kan kita tidak perlu pakai kosakata subsidi itu sebenarnya. Betul-betul kita pengadaan jasa layanan penerbangan misalnya tadi kan ya. Atau jangan-jangan mekanismenya malah mekanisme kerjasama daerah yang dikelola oleh TKKSD. Aturannya malah aturan kerjasama daerah. Jangan-jangan ya. Jadi ini kan kita perlu kayaknya nih menurut saya perlu ada kejelasan dulu betul-betul detail apakah ini pengadaan barang jasa, apakah ini kerjasama daerah, apakah ini subsidi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kayaknya itu dulu tuh yang mesti dikelirkan gitu. Saya membayangkan kalau saja tadi ya mekanismenya biar cepat kita negosiasi. Ah, ini saya malah rasa-rasa khawatirnya ini ya. Apalagi ini kan ada dari inspektorat juga nih, takut juga nih saya berpendapat. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kita fair-fairan saja. Jangan-jangan kita buka etalasenya tidak menggambarkan sebuah karakteristik yang pas etalase katalog lokal. Jangan-jangan. Jangan-jangan kita bikin itu hanya skema rekayasa saja. Buatkan katalognya. Rekayasa jangan-jangan itu. Jangan-jangan ya, jangan-jangan gitu kan. Oh, kita udah tahu kok penyediaannya cuma dua itu. Kenapa dibuatkan katalog? Kan kentara kan, malah rekayasa. Makanya kalau dilakukan lagi dengan enggak kayaknya menurut saya riskan. Nanti malah semakin vulgar kentara rekayasanya. Nah, peluang-peluangnya mesti tergantung ini dulu nih. Kita mencoba, ini kan Bapak Ibu yang lebih tahu kedalamannya ya. Saya sih jadinya berpikir ada tiga peluang jadinya ya. Jangan-jangan pengadaan barang jasa, karena memang terbatas penyedianya, bisa jadi kita penunjukan langsung, jangan-jangan. Bukan tender, bukan eh, atau ujung-ujungnya nanti ada bagi hasil dengan pelaku usaha, siapa tahu mungkin masuknya malah kerjasama daerah karena ada investor nih yang menyediakan perangkatnya gitu kan. Atau mungkin tadi yang paling praktis ya ikut aturan keuangan daerah. Ini adalah skema pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme subsidi. Nah, ini yang Bapak Ibu yang lebih tahu ya, mungkin teman-teman di keuangan tentu juga udah lebih paham bagaimana hal ihwal penganggarannya ya. Kalau kita lihat penganggarannya polanya seperti apa, nah mungkin kita bisa petakan ini, apakah masuk kategori kerjasama daerah, pengadaan barang jasa, atau subsidi pengelolaan keuangan daerah. Tiga-tiganya akan berbeda loh ini. Makanya kita perlu temukan ruang lingkupnya dulu kan. Kalau ruang lingkup yang pengadaan barang jasa udah jelas tadi mendapatkan barang atau jasa. Tapi ketika tadi ternyata tiket dari masyarakat nanti juga ada bagi hasil buat kita, oh saya jadi agak terpengaruh nih. Jangan-jangan bukan pengadaan barang jasa nih. Jangan-jangan kerjasama gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Tapi sementara nih ya, saya masih dominan merasa ini lebih pas skemanya subsidi yang tadi saya tayangkan.
Cuman saya agak terpengaruh juga nih ketika ada agenda percepatan tadi ya. Kalau ada agenda percepatan, wah, ya apa ya yang paling cepat ya? Yang paling cepat ya nggak cepat, nggak bisa cepat. Kalau mau kita lakukan itu lagi, ya, saya sih berpendapat tidak tepat e-purchasing kalau menurut saya. Kecuali kalau umpama teman-teman dari bagian pengadaan barang jasa tahu kemarin pada saat bikin dokumen penelahan pembuatan etalase seperti apa ya. Apalagi kan di sekarang ya, kita tahu kan akan dihapus nih etalase katalog lokal kan udah enggak lagi kan. Kita mau ngandalkan kemana itu. Sementara katalog versi 6 kan belum ada menyajikan penayangan terkait dengan subsidi ya, kecuali untuk jasa transportasi mungkin ya, sewa-sewa kayak gitu mungkin tersedia gitu. Saya minta maaf nih ya Bapak Ibu sekalian karena saya belum dapat, ya di dikit-dikit udah dapat nih ya, tapi saya belum tahu secara detailnya kayak gimana skema kolaborasinya kita dengan dua penyedia penerbangan tadi ya. Makanya saya memunculkan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Bapak Ibu yang lain yang tahu bagaimana detailnya boleh sampaikan juga ya, biar sama-sama kita dapatkan amunisi yang lengkap nih untuk menyimpulkan ini pengadaan, ini kerjasama, ini subsidi. Nah, nanti kita ini kan. Terkadang kita juga kadang dipengaruhi kosakata yang kita sudah pergunakan, misalnya di kode rekening subsidi, misalnya ya. Wah, kalau udah yang kita maksud ini adalah subsidi dan kita letakkan di kode rekening subsidi di dalam DPA kita, ya berarti kan bukan kita katakan itu pengadaan barang jasa. Saya boleh tahu nggak tahun-tahun sebelumnya di kode rekening apa penganggarannya? Izin Pak, Siap? ini, izin Pak, untuk kegiatan eh, SOWA itu kami masukkan ke dalam belanja subsidi milik swasta. Oh, Begitu Pak ininya. iya, berarti kan dari judul dan kode rekeningnya aja kita udah harusnya ngikutin mekanisme Permendagri, udah nggak ada bantahan lagi lah. Kalau seperti itu ya, pasti berarti kode rekeningnya masuk ke belanja operasi, kemudian anakan berikutnya adalah belanja subsidi. Begitu masuk ke belanja subsidi ya mekanismenya ikut mekanisme Permendagri tadi yang saya tayangkan gitu. Jadi bukan pengadaan barang jasa, bukan juga kerjasama jadinya. Jadinya masuknya mekanisme pengadaan barang jasa, mekanisme subsidi. Suka ataupun tidak suka, ya berarti siapkan kantor akuntan publik. Kalau tidak ada, ya siapkan lembaga independen yang mampu melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nanti diskusi sama inspektorat, apakah inspektorat bisa masuk kategori lembaga independen. Kemarin saya ngajar di mana katanya ada yang berpendapat inspektorat bisa, yang penting ditetapkan oleh kepala daerah gitu kan ya. Nanti inspektorat mohon pendapatnya ya. Selebihnya tadi kita ikutin mekanisme yang ada. Cuman tantangannya tadi, seharusnya ini kita bicarakan bukan di tahun 2025. Seharusnya kita bicarakan ini di 2024. Karena hasil dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu tadilah menjadi dasar kenapa kita menganggarkan anggaran subsidi. Bukan bukan dianggarkan dulu gitu kan. Tapi munculnya anggaran subsidi setelah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu tadi. Bukan langsung ujuk-ujuk muncul anggaran subsidi sebenarnya gitu kan ya. Nah, sekarang beranikah kita melakukan tindakan? Sudah ada nih anggarannya, Pak. Daripada kita tidak jalankan, tidak kita serap, maka kita secepatnya bikin peraturan kepala daerah lama lagi ya. Bagian hukum kebayanglah nanti memprosesnya ke provinsi segala macam gitu kan. Atau ini kayak beberapa daerah yang belum ada peraturan kepala daerahnya tapi udah berani menjalankan dengan dasar Permendagri tersebut gitu kan. Udah kita jalan aja dulu peraturan kepala daerah nanti kita siapkan. Tapi yang pasti sekarang yang kita lakukan adalah segera mencari penyedia yang nanti kita nilai oleh kantor akuntan publik atau kita lakukan oleh lembaga independen untuk menilai kelayakan kesehatan mereka sehingga layak nanti kita transfer ke mereka terkait dengan beberapa anggaran yang mereka sampaikan, berapa besarannya kan mereka nanti menyampaikan proposal. Proposalnya itu yang akan kita diskusikan, tuangkan dalam berita acara, disepakati. Ya udah, mekanismenya kan bisa seperti itu ya. Menurut saya cepat juga tuh.
Ini contoh saja ya, contoh saja. Pak, kantor akuntan publik ada, cuman yang jadi masalah nggak ada anggarannya. Kacau lagi nih. Eh, atau mungkin kita mau melakukan dengan mekanisme penilaian oleh inspektorat misalnya. Misal ya, misal. Gitu kan. Terus akhirnya nanti kita pilih tadi dua penerbangan tadi. Udah sepakat harganya ini, udah kita negosiasikan segala macam, kita berikan subsidi langsung kepada mereka. Itu lebih logis daripada kalau dilihat cepat, cepatlah. Lamanya mungkin nunggu ini pemeriksaan tujuan tertentunya itu ya. Mungkin lamanya akan seperti itu. Yang seharusnya kita lakukan di tahun 2024 kemarin ya. Ini saya kepikiran untuk 2026 lah nanti ya. 2006, 2026 berarti pastikan sudah ada peraturan kepala daerah tentang bagaimana mekanisme subsidi. Terus pastikan kita menyiapkan tahun sekarang apa nanti di perubahan anggaran untuk menghadirkan kantor akuntan publik untuk menilai misalnya dua lembaga apa beberapa jasa-jasa transportasi ini ya untuk kita layak berikan subsidi kepada mereka, kesehatan mereka, kemampuan mereka. Kemudian berdasarkan hasil dari kantor akuntan publik tersebut baru nanti kita anggarkan di 2025 ini untuk kebutuhan di 2026. Wah, itu udah langsung langsung tanggal 1 Januari juga udah langsung running itu nggak perlu lama-lama lagi idealnya untuk nanti kalau sekarang berarti tinggal keberanian pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran bagaimana menjalankan mekanisme yang ada di sini ini enaknya kan ada inspektorat juga ya inspektorat juga mungkin bisa memberikan rekomendasi mitigasi risiko ya kira-kira seperti apa saya nggak tahu nih inspektorat mau ngaudit nggak kemarin 2024 ternyata sementara menurut saya salah tuh gitu kan. Nah, inspektor kira-kira kayak gimana mau menilai yang sudah gitu kan ya. Apa udahlah namanya juga belajar gitu kan ya. Nah, untuk yang selanjutnya perlu kita pikirkan. Dari saya sementara itu dulu. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang lain yang punya pendalaman lebih lanjut ya terkait dengan skema yang akan dijalankan. Ya, sebagai gambar informasi Pak, berkaitan dengan yang dua hal tadi. Yang pertama berkaitan dengan audit badan usaha KAP. Memang selama ini untuk yang soal udara, karena ini bekerja sama dengan perusahaan berskala nasional, jadi memang hasil audit mereka, tapi bukan dengan tujuan tertentu, tapi audit yang bersifat general, dilaksanakan oleh KAP itu memang sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Artinya dasar itu juga menjadi pegangan kami, hasil audit yang dilakukan oleh KAP. Oh, Kemudian yang sip, kedua, nah yang kedua keren. Nah, saya berkaitan izin saya potong nih Pak ya. silakan Saya silakan izin Pak. saya potong. Kalau saja Bapak udah dapatkan perusahaan yang selalu rutin mereka dilakukan KAP tadi ya, Ya wah Pak, enak banget tuh Pak. Tinggal kita pakai data mereka aja. sudah Berarti ya kan clear Pak kalau kita. bahasa ngobrolnya Pak, udah kita semacam tinggal nunjuk langsung aja. Kira-kira seperti Betul. itu gitu kan. Iya, Selebihnya itu nanti yang berarti perkuat perkuat tim Bapak untuk melakukan negosiasi siap. gitu kan. Mantap, Nah, berarti bisa cepat itu terima Pak. kasih. Oke, lanjut Pak. Terima Mohon maaf kasih, saya potong. terima kasih. Saya Itu langsung yang ini langsung pertama, respon yang bersama. memang yang menjadi PR kami untuk yang soa sungai. Artinya dengan Oh, yang lain dengan belum nih ya. acuan Oke. acuan yang tadi disampaikan oleh aturan yang Permendagri 77 ini juga menjadi pegangan kami. Jadi kami akan coba komunikasikan dan calon penyedia untuk yang sungai ya mau tidak mau harus dilakukan audit oleh KAP. Itu sih Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Perkada Pak. Eh, Sebelum kami melaksanakan kegiatan SOA di tahun 2023, memang kami mengacu pada Permendagri 77 Pak, kita sudah bentuk dulu Pak. Itu Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023. Itu sebagai dasar pegangan kami melaksanakan SOA di tahun 2023. Kemudian di tahun kemarin 2024 kita melakukan pengembangan layanan yang sebelumnya itu untuk udara itu hanya mengcover penumpang saja Pak. Maka di tahun kemarin 2024 kita mengembangkan layanan untuk SOA barang udara Pak. Nah, dengan adanya tambahan pengembangan ini, itu di tahun kemarin Pak, kami wadahi juga dengan perubahan pertama Pak. Itu di Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2024 tentang perubahan Perbup nomor 4 tadi. Nah, rencananya Pak, mohon izin di tahun 2025 ini Pak, kami akan mengembangkan layanan lagi Pak, yaitu dengan moda transportasi darat.
Nah, mau tidak mau, maka kami sebelum melaksanakan atau mengeksekusi itu, mengacu pada Permen 77 tadi ini, Pak, kami akan buat aturan perubahan kedua, Pak. Artinya dari sisi perkada menurut kami sudah clear, Pak, dan kami juga sudah intens dengan bagian hukum. Jadi nanti ketika di tahun 2025 sebelum kami mengeksekusi kegiatan SOA darat, kami akan wadahi susun dulu di peraturan Bupati untuk perubahan yang kedua. Demikian Pak, untuk informasi Pak. Alhamdulillah, Mungkin keren, Pak, keren, keren. Eh, Memang kalau kita lihat kan ya Pak, di Permendagri itu tentang subsidi diatur dengan Perkada. Itu sebenarnya poin utamanya bagaimana kita memastikan di perkada tersebut ada hal yang mengatur tata cara pemberian dan ada hal yang mengatur bagaimana pertanggungjawaban. Dua itu kan. Nah, ini memang nih dalam penerapannya paling umumnya sih beberapa daerah saya tangkap mereka membuat khusus perkada tentang subsidi gitu kan ya. Atau tadi yang saya tayangkan contoh yang di Ambon mereka gabungkan dengan perkada hibah, perkada bantuan sosial, perkada subsidi mereka gabungkan. Karena di dalamnya ada bab-bab yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian atau pertanggungjawaban. Nah, kalau saya tangkap Bapak barusan sebenarnya sudah ada juga nih perkada, cuman perkadanya tematik ya berarti. Perkadanya tematik khusus untuk bagaimana pemberian subsidi di SOA ini kan. Tinggal Betul nanti Pak, Bapak lihat setuju Pak. apakah di dalamnya mengatur bagaimana cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. Kalau udah ada ya berarti ya alhamdulillah Pak, tinggal running ngikutin perkada itu Ya, saja gitu kan. Dan tinggal mekanismenya, ya menurut saya nggak perlu pakai mekanisme pengadaan barang jasa jadinya Pak gitu. Mekanismenya jadinya mekanisme subsidi yang diatur di Permendagri gitu kan. Tinggal tata cara yang diatur oleh bupati kita jalankan. Kemudian bagaimana cara dia mengajukan ya mungkin paling sederhana itu kan mereka nanti kan akan semacam apa ya menyampaikan inilah nanti apa proposal ya. Terus nanti kita ini enaknya kalau umpama bupati udah mengatur ya mengajukan permohonan berdasarkan permohonan nanti dilakukan proses penilaian ada negosiasi ya itu mungkin yang akan disampaikan kalau saya lihat misal contoh tadi ya saya buka yang contoh yang Ambon ya Pak ini mudah-mudahan ini sederhana banget menurut saya tapi ya lumayan membantu ya. atau kalau bisa Pak Eko bisa di-share lah di ini share screen nanti supaya kita bisa sama-sama tahu nanti apa hal-hal poin-poin terkait ini apakah bisa ditambah atau dikurang. Hmm, Mohon maaf nih kalau semua sudah melalui hukum tapi kalau kita bisa apa namanya berkonsultasi dengan beliau terkait poin-poin yang ada di dalamnya apakah ada yang hal-hal yang perlu dihilangkan lagi atau bagaimana gitu Pak. Ya, takutnya masih siap-siap. nyerempet-nyerempet ke pengadaan barang jasa gitu Pak. Jadi Iya, apa iya, namanya benar, biar benar, kita benar. clearkan seperti itu. Ya, begitu Pak Eko. Iya, siap-siap. Boleh nanti ya, Pak ya. Nah, ini sekilas saja ya, Pak ya. Mudah-mudahan lebih kurang ada pengaturan seperti ini. Misal contoh nih, penerima subsidi KAP ya, tetap KAP. Kemudian sampai nanti akhirnya ketemu kesimpulan layak nih untuk diberikan anggaran subsidi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada klausul seperti itu gitu. Nah, kemudian nih, penerima subsidi mengajukan proposal kepada kepala daerah tembusan SKPD yang memang ditugaskan untuk melaksanakan ini gitu kan. Nanti pihak SKPD mengevaluasi, mereview proposal. Hasilnya nanti disampaikan kepada kepala daerah melalui TAPD. Nah, rekomendasinya di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. Rencana harga jual segala macam. Ya, nanti bila perlu kita nanti akan melakukan negosiasi bila perlu di peraturan kita ya. Nah, nanti di pelaksananya enak nih, tinggal membuat laporan nanti ada ini, ada apa? Ada bukti-bukti pertanggungjawabannya segala macam. Simpel sekali menurut saya ya, dibandingkan kalau harus kita tempuh dengan mekanisme pengadaan barang jasa. Ini ibarat kata kalau bahasa ngobrolnya ini penunjukan langsung lah gitu kan. Tinggal tunjuk langsung gitu. Subsidi itu. Jadi silakan aja. Nah, kalau umpama nanti sekian waktu nanti
yang berminat banyak gitu kan ya. Bisa jadi di dalam peraturan kepala daerah mungkin kita akan kemas ada kompetisi. Nah, kan itu kan hal lebih lanjut ya. Kalau sekarang siapa tahu memang penerbangan terbatas ya udah, karena memang di peraturan kepala daerah tidak mengatur kompetisi ya kita boleh semacam melakukan penunjukan langsung gitulah kira-kira. Seperti itu, Pak. Nanti mungkin detail-detailnya Bapak, Ibu bisa lihat peraturan kepala daerahnya ya. Mudah-mudahan sudah mengakomodir sehingga menurut saya mekanisme kita ya sudahlah yang praktis saja, mekanisme yang diatur dengan peraturan kepala daerah dan peraturan Mendagri ya, bagaimana mekanisme subsidi gitu kan. Demikian, Pak. Izin Pak, Pak Haji, terkait Siap. penunjukan langsung yang dimaksud artinya langsung berhubungan antara perekonomian, bagian ekonomi langsung ke penyedianya gitu Pak ya, tanpa harus melalui eh, apa namanya, eh, nggak ada terkait dengan Pokja lagi gitu Pak ya. Waduh, Nggak ada ya. siap. Bukan dikoreksi, saya koreksi kalimat saya. Bukan penunjukan langsung ya, tapi semacam menunjuk langsung. Macam penunjukan langsung, Semacam menunjuk langsung. ditunjuk langsung gitu ya. Mekanismenya sudah langsung interaksi SKPD. Nah, tidak ada salah tapi SKPD misalnya membentuk tim ya untuk tim mereview proposal. Nah, kan nanti mungkin ada negosiasi segala macam. Ya nggak ada salah juga kalau mau diterapkan seperti itu gitu. Karena yang jago nego itu adalah Pak Arbain dijadikan tim ya juga nggak ada masalah gitu kan misalnya. Nah, nggak ini udah hilangkan mindset pengadaan sudah. Ya. Mindsetnya adalah mindset subsidi keuangan gitu kan. Jadi udah nggak ada hubungannya dengan teman-teman di pengadaan lagi. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, masuk ke dalam sirup nggak? Saya berpendapat kalau itu bukan pengadaan barang jasa, ya dia tidak masuk ke sirup nanti jadinya. Karena dia masuknya ke subsidi. Kan yang berpeluang masuk ke sirup itu kan paling cuman belanja operasi itu kan cuman barang dan jasa. Hibah bansos pun mesti kita telusuri apakah hibah bansos berupa uang atau berupa barang jasa. Kalau berupa uang ya tidak masuk ke dalam sirup. Begitu juga subsidi. Kan ngasih uang. Jadi tidak masuk ke dalam pengadaan barang jasa. Artinya Pak, Para bayin juga jangan yang sok-sokan ikut campur-campur lebih dalam. Ini bukan ranah pengadaan. ya ya fasilitasi aja Pak nih. Iya, iya benar. Ini kerennya ya. Pengadaan itu selalu dikaitkan kan sih Pak. Ya, TKKSD mau milih investor, KSP ya kerjasama pemanfaatan, BOT, BTO lihat deh ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan pengadaan. Dan idealnya memang ya orang-orang pengadaan ditarik juga ya gitu kan. Karena yang memang cukup kompeten lah ya untuk melaksanakan proses pemilihan. Saya sih membayangkan kalau bagian perekonomian ini anggarannya semuanya di bagian perekonomian ya, bukan ke SKPD teknis ya, misal di sub gitu bukan ya? ekonomi Pak. Oh, oke, siap, 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 siap. Ke depan sih kayaknya ya, saya jadi kepikiran, jangan-jangan bukan Setda, tapi Dinas Perhubungan, jangan-jangan ya, jangan-jangan gitu. Ya berarti Pak Eko saya keluar nih karena nggak ada ranah PPWJ nih. Sama, saya juga mau keluar juga. Jadi artinya kalau melihat dari penjelasan eh, Pak Haji tadi dengan konten-konten yang sudah disiapkan oleh Pak eh, bagian ekonomi atau Pak Eko, sepertinya dalam minggu ini mungkin sudah bisa clear nih Pak ya, bisa langsung di langsung tunjuk gitu Pak ya, bukan tunjukkan langsung nanti nyerempet lagi. Jadi langsung tunjuk sudah nih. Iya, tadi Sudah kalau kayak yang penerbangan kayaknya udah lumayan clear. Yang mungkin tadi ya, yang air Ya. sama darat nih yang mungkin Pak Eko butuh effort lebih nih untuk memikirkan. iya. Ya, jadi mungkin mohon izin Pak ya, mungkin kami coba garis bawahi tadi yang kami coba tarik atau bukan advice dari Bapak tadi. Yang pertama bahwa untuk pengadaan SOA ini bisa dengan mekanisme subsidi Pak ya, mengacu ke Permen tadi 77 bahwa jelas ada belanja subsidi di sana Pak ya. Oke, kemudian dari sisi itu Pak, tahapan yang akan coba kami lakukan, yang pertama mungkin kami akan membentuk tim Pak. Tim ini yang nanti tugasnya adalah melakukan telaah terhadap proposal, Pak ya. Dan tim ini ditetapkan melalui SK Bupati. Nah, setelah tim terbentuk, kemudian
calon penyedia akan mengajukan proposal, kemudian tim melakukan telaah terhadap proposal tersebut. Nah, setelah dinilai layak dan seterusnya, maka penyedia ini akan ditetapkan dengan SK Bupati. Apakah gambarannya bisa seperti itu, Pak Fahru? Mohon advice-nya, Pak. Iya, lebih kurang seperti itu ya Pak. Cuman apakah nanti iya lebih kurang seperti itu lah. Nanti endingnya kan nanti siapa nih yang akan menerima. Memang tidak secara khusus disebutkan ditetapkan ini ya kepada kepala daerah. Tapi kalau kita lihat kan mulai dari apa laporan segala macam semuanya harus mengacu kepada kepala daerah, penyampaian proposal segala macam. Maka saya berpendapat nanti yang akan menetapkan adalah kepala daerah. Detail-detailnya sih memang harus lihat peraturan kepala daerah, Pak. Karena terkait dengan bagaimana pemberian, itu kan nanti kepala daerah mengatur. Permendagri kan saya lihat dengan klausul-klausulnya tadi yang kita lihat itu nggak terlalu detail ya. Makanya detailnya perlu diatur dengan kepala daerah. Tapi yang Bapak simpulkan barusan, saya berpendapat juga seperti itu gitu, Pak. Siap, Pak. Jadi termasuk tadi memang sudah saya intip tadi, Pak, memang di Perkada kami memang belum mengatur detail terkait dengan pengadaan, karena bahasa yang ada di dalam Perkada kami itu bahwa menyebutkan bahwa penetapan perusahaan transportasi yang tadi saya sampaikan udara, sungai, itu dilaksanakan dengan metode pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yang Bapak berikan tadi ini akan coba, kebetulan kami akan melakukan perubahan kedua, Pak. Mungkin kami akan coba rigidkan, lebih rincikan lagi terkait dengan pengadaan ini, Pak. Kalau memang itu menggunakan metode dalam tanda kutip subsidi, maka kami akan coba tuangkan tadi, termasuk dengan tahapan-tahapan secara garis besarnya tadi yang kami sampaikan tadi. Begitu kira-kira, Pak ya. Siap, sepakat, Pak. Ya, mungkin mohon masukan nih khususnya dari teman-teman atau rekan-rekan inspektorat ini terkait dengan wacana yang sudah kita diskusikan ini. Pak Arbain. Ya, mungkin dari inspektorat atau bagian hukum mungkin bisa memberikan masukan-masukan terkait dari diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak, kalau ada. Nanti saya share beberapa contoh peraturan kepala daerah tentang subsidi ya, Pak. Saya titip lewat Pak Arbain ya. Barangkali nanti bisa jadi ya buat nambah-nambah inilah, nambah-nambah amunisi. Ya, termasuk nanti mohon izin saya ke Pak Fahru Rasi, Pak ya. Nanti ke depan mungkin saya akan coba banyak kontak dengan Bapak, Pak ya. Mohon izin, Pak ya. Siapa? Insya Allah siapa? Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Pak Eko? Apa sudah diserap semuanya Pak terkait masalah diskusi kita pada hari ini? Artinya informasi maupun hal-hal yang menjadi kendala kita ataupun pesanan-pesanan dari eh, pimpinan terkait percepatan, apakah bisa sudah kita temukan langkah-langkahnya Pak terkait dalam diskusi kita pada hari ini? Eh, Kalau masih ada yang butuh kita diskusikan, tanyakan saja dulu Pak. Ya, Pak yang Eko, jelas. izin Pak, kalau umpama Ya, nanti yang belum ada penilaian tujuan tertentunya, ini kan sebenarnya kan memang fokusnya tujuan tertentu untuk layak tidak untuk menerima subsidi ya Pak. Kalau umpama nanti ada penilaian, sebisa mungkin nanti rekomendasi dari KAP-nya, Kantor Angkutan Publiknya, ada narasi yang memang lebih eksplisit gitu ya Pak. Bahwasanya badan usaha swasta ini sehat misalnya ya, layak untuk mendapatkan program subsidi pemerintah apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai sedetail itu ya Pak, biar tidak ada perdebatan dengan pihak lain gitu kan. Soalnya kan kalimat di dalam peraturannya kan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berarti kan tujuan tertentunya apa nih gitu kan, bukan hanya sekedar pemeriksaan umum gitu. Tapi ada informasi tentang kesehatan dari badan usaha tersebut. Syukur-syukur di dalam kerangka awal permohonan kita melakukan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik atau lembaga independen tadi, ini memang memenuhi kriteria untuk kepentingan-kepentingan subsidi tadi. Jadi nggak ada debat-debat lah dengan yang lain. Kan kita perlu mitigasi mitigasi risiko juga ya Pak ya. Takutnya ada yang sudut pandangnya, wah harusnya kayak gini. Ah itu kan kita kita antisipasi dari sekarang gitu. ya siap Pak. Kami akan coba tindak lanjuti itu. Artinya di awal ini kami akan coba lakukan jalin komunikasi dengan
calon-calon penyedia persyaratan tadi, termasuk menambahkan satu klausul di dalam laporan KAP mereka berkaitan dengan tujuan tertentu tadi, Pak. Kemudian dari hasil diskusi ini, Pak, mungkin kami akan coba tindak lanjuti bersama dengan tim. Meskipun secara garis besar tim ini sudah ikut di dalam kegiatan Zoom ini, Pak, mungkin kami secara internal akan melaksanakan kegiatan rapat di tim SOWA itu sendiri, menindaklanjuti salah satu advice Pak dengan tadi, dengan metode subsidi tadi ini, Pak, termasuk tata cara dan sebagainya akan kami coba diskusikan. Terima kasih banyak informasinya, Pak. Ke depan sekali lagi saya harap jangan kapok, Pak, ya, untuk kalau kami minta advice, saran, dan pendapat, Pak. Karena ini hal yang baru buat kami. Dan sekali lagi tujuan ini adalah untuk sebesar-besarnya masyarakat Malino, Pak. Terima kasih, Pak Farusasi, Pak. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada lagi yang perlu diskusikan atau ditambahkan. Ya, kami sangat berterima kasih sekali Pak Haji atas waktu yang telah Bapak berikan. Beberapa kali kami memang meminta di tengah kesibukan sebagai informasi bahwa ada 3 kegiatan beliau pada hari ini, mungkin mengajar juga dan beberapa kegiatan lain. Namun beliau mau meluangkan waktunya selama ini. Biasanya saya hanya dikasih waktu satu jam aja nih di jam awal sebelum memulai pelajaran maupun di pada saat akhir atau di tengah-tengah istirahat beliau. Jadi kadang-kadang makannya tertunda. Semoga beliau ini selalu sehat dalam berbagi ilmu di seluruh Indonesia. Jadi mungkin terakhir dari kami, Pak, mungkin ada hal-hal yang mungkin menjadi closing statement terkait pelaksanaan kegiatan ini, bisa Bapak sampaikan. Silakan, Pak Fahrudin. Iya, siap. Yang pertama pastinya apresiasi ya. Segala sesuatu tidak dipikirkan sendiri ya, tapi dikeroyok rame-rame. Apalagi Alhamdulillah nih bisa duduk bareng, ada keuangan, ada inspektorat, ada pengadaan, ada dinas teknis terkait. Ini memang ikhtiar terbaik menurut saya ya. Beberapa daerah itu saya berpendapat ya, terkadang ada kekacauan itu ketika memang tidak bisa duduk barengnya antara keuangan, pengadaan, inspektorat ya. Misal contoh sederhana saja. Di beberapa daerah pengadaan pengen disederhanakan, belanja sampai dengan 50 juta, ya udah tinggal kwitansi gitu. Tapi ternyata di beberapa daerah teman-teman keuangan masih kekeh dengan gaya jadulnya harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu kan. Akhirnya nggak matching lagi kan itu ya. Belum lagi kadang sudut pandang auditor, inspektorat beda lagi gitu kan. Makanya kadang akhirnya malah semangat-semangat kemudahan-kemudahan, semangat akuntabilitas jadinya tidak berjalan secara optimal gitu kan. Jadi diskusi kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi ikhtiar terbaik ya, bagaimana kita bisa duduk bareng mencari solusi-solusi terbaik gitu kan. Nanti kalau umpama dikaji lebih dalam lagi sebenarnya banyak nih hal-hal yang perlu diatur oleh kepala daerah ya, biar matching, sinkron dengan tata cara kita dalam berbelanja, tata cara kita pengadaan barang jasa, tata cara kerjasama daerah mungkin ya, biar betul-betul semuanya berjalan tetap normatif tapi logis gitu ya, tidak perlu berlebih-lebihan dengan mekanisme yang tidak jelas. Saya tidak tahu hal-hal lainnya seperti apa sudah diatur, tapi mungkin Pak Arbain pernah ikut kelas Zoom yang pernah dilaksanakan, yang di dalam kelas Zoom tersebut saya mengingatkan perlu sinkron nih antara aturan keuangan daerah dengan pengadaan barang jasa dan dengan teman-teman inspektorat gitu kan ya, sehingga akhirnya proses-prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti rencana kalau jadi ada diskusi-diskusi langsung nanti kita di akhir bulan kalau Bapak Arbain berkenan, nanti kita bahas lebih detail lagi. Hal-hal yang kurang berkenan saya minta dimaafkan ya Ibu dan Bapak. Saya nggak bermaksud ngerecokin yang sudah dilakukan selama ini ya, tapi saya mencoba menyampaikan pendapat tentang beberapa aspek regulasi yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya izin undur diri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa kami akan mengundang beliau pada tanggal 30 dan 31. Saya harapkan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini berkesempatan hadir eh, pada tanggal 30-31. Nanti kita akan bertanya lebih intens kepada beliau dan hal ini sudah disetujui tadi ketika kami bertemu dengan Bapak Pak Sekda, bahwa beliau sangat menyetujui kehadiran beliau
dalam sosialisasi eh, terkait pengadaan barang jasa dan banyak hal yang mungkin yang perlu kita bicarakan terkait pengadaan barang jasa yang mungkin hari ini menjadi kebingungan maupun keraguan kita. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu pelaksanaan kegiatan kami di Malinau. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.